Al-Fatihah wa khususun mu'alif kitab Ad-Da'wah Utamah lil-Imam Sayyidina Maulana wa Qudwatuna Al-Hayy Abdullah bin Al-Hayy Abdullah bin Al-Hadad ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beliau Imam Abdullah bin Al-Hadad mengawali kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau menuangkan dalam kitab ini ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka di dalam awal kitab ini, pengantar daripada beliau menulis kitab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh umat, yaitu dan tetaplah memberi peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada daya dan kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memiliki segala takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menuntut kita, bukan Allah yang akan kita tuntut. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Allah tidak akan tertuntut atau dituntut oleh apapun. Allah tidak akan sedikit pun menjadi mulia karena ibadah kita, dan tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah karena kemaksiatan kita. Kita dibuat taat oleh Allah, tidak ada sedikit pun keuntungan oleh Allah. Kita dibuat untuk maksiat, tidak sedikit pun ada kerugian di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu ini milik Allah. Baik kita digunakan menjadi hamba yang taat, kita dijadikan oleh Allah hamba yang maksiat, ini tidak sedikit pun mengurangi atau menambahkan apa yang Allah punya. Kita menjadi orang yang paling taat di muka bumi ini, seluruh bumi dibuat taat oleh Allah, tidak menambahkan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh bumi tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada sedikit pun mengurangi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang telah memilih kita menjadi hamba yang taat, atau Allah yang telah memilih kita menjadi hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terserah Allah. Allah membuat kita kaya, Allah membuat kita miskin, Allah membuat kita taat, Allah membuat kita maksiat, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lumpuh, mampu Allah. Mampu saat ini Allah membuat kita murtad, bisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu Allah membuat kita langsung menjadi hamba yang soleh, dan itu yang paling kita harapkan. Mampu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang tidak diridhoi oleh Allah. Mampu dan terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tetaplah untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya segala kekuasaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan tentang urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berbantah-bantahan, jangan kita berdebat untuk urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah itu kok begini? Kenapa Allah itu kok begitu?
Kenapa Allah kau membuat ini? Kenapa Allah kau membuat itu? Bukan wewenang kita membicarakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit pun manusia memiliki hak untuk mengkritisi, untuk mengatur atau merasa bijak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hamba-hambanya yang menjadi hamba yang saleh, yaitu hamba yang tidak taat kepada Allah, bukan daripada hamba yang soleh, dia hamba yang saleh, yaitu hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menjadi hamba yang selalu memperdebatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memikirkan tentang Allah. Kenapa Allah harus membuat saya seperti ini? Kenapa Allah selalu membuat ekonomi saya kok lemah? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat saya ini menjadi kok berwarna hitam, kok berwarna putih? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memprotes atas segala sesuatu yang telah Allah takdirkan kepada kita? Itu ketika hamba tersebut yang memang tidak diharapkan menjadi hamba yang soleh. Alhamdulillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan tentang bagaimana orang-orang yang berbantah-bantahan, yang telah banyak berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna yattabi'una ila dhanna wa inhum illa yakhrusun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan mereka tidak lain hanyalah berprasangka belaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka hanyalah ingin berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh kok begini ya, kok begitu ya, itu di dalam hatinya penuh dengan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, Allah Maha Murah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan tuan kami, sebagai orang yang mensyafaati kita semua kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad dijadikan hamba yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita menjadi manusia-manusia yang terpilih, menjadi hamba yang melanjutkan daripada jalan Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung jika kita bisa duduk di majelis ta'lim, jika kita ikut serta membantu majelis ta'lim, ketika kita bisa berpartisipasi di dalam majelis ta'lim, maka kita menjadi peran daripada yang melanjutkan daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki 4 sahabat, khulafaur rasyidin, yang bisa kita ambil daripada perannya masing-masing. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah orang tua yang bijak, orang tua yang selalu mendukung daripada program dakwah, orang tua yang selalu menasehati daripada kaumnya untuk melanjutkan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jika kita sebagai orang tua, marilah kita untuk menjadi peran sebagai Sayyidina Abu Bakar, untuk menaungi daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengganggu daripada orang-orang yang ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang jenderal, seorang panglima yang gagah berani, yang telah mensupport daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan, seorang saudagar, seorang ekonomi, pakar ekonomi, yang telah mengatur manajemen daripada ekonomi umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita menjadi saudagar, ketika kita menjadi pengusaha, marilah engkau menjadikan dirimu untuk menjadi peran Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu pemuda yang gagah berani, yang meluangkan tenaganya, yang meluangkan daripada waktunya, bahkan tidak segan-segan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di sini, di dalam kehidupan kita mau ambil dari mana? Kita ambil daripada 4 ini. Kita jika sebagai orang tua, marilah mendukung majelis ta'lim. Jika kita menjadi Sayyidina Umar,
Ketika kita menjadi pejabat, lindungilah para umat Rasulullah SAW dan lestarikan daripada penegakan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika kita menjadi Sayyidina Utsman bin Affan, jika kita memiliki kelebihan rezeki, jika kita memiliki usaha yang bagus, jangan lupakan orang-orang yang lagi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa wallah, demi Allah, kita bisa hidup tenang di rumah. Tidak ada orang yang berani kurang ajar kepada kita. Negeri ini bisa tertib. Negeri ini tidak ada teroris. Negeri ini tetap berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena berkat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, bagaimana mereka mau taat dalam undang-undang? Bagaimana mereka akan taat kepada ketertiban? Bagaimana mereka mau taat kepada pemerintahan? Tidak mungkin. Maka peran yang paling besar di negara kita yaitu para orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada mereka, gak akan berdiri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, tidak ada satupun orang yang akan taat kepada pemerintahan. Tidak akan ada yang namanya orang-orang yang ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali ada para pendakwah yang telah memberikan support, yang telah memberikan mereka semangat atas mereka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketika kita masih muda, gunakan tenaga kita, gunakan pikiran kita, luangkan waktu kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berperan seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia pengusaha tetapi cuma bisa berbicara. Dia pengusaha kaya cuma bisa ngerasain, naudzubillah min dzalik. Bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti daripada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang dia kaya, sudah tidak membantu, sudah tidak untuk memberikan support, maka cuma berbicara, itu perannya Abu Lahab yang lagi mereka pegang. Maka hati-hati ketika kita di dalam dunia ini, segala sesuatu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu biji beras pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah yang mereka telah menukar daripada ilmunya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini daripada Imam Abdullah bin Al-Haddad memberikan satu wejangan kepada kita, hingga nanti hari kiamat tiba, maka kita akan sadar siapa yang beruntung dan siapa nanti orang-orang yang mendapatkan malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Fahada haqiqatul hayat. Dan ini adalah hakikat daripada kehidupan, bukan saat ini. Kalau saat ini kita saat ini dalam keadaan bermimpi. Kalau saat ini kita saat ini masih dalam keadaan di bawah satu hal yang sangat-sangat tidak abadi. Fata morgana. Ini fata morgana, tidak ada sesuatu yang pasti. Nanti ketika kita sudah masuk ke alam kubur, baru kita tahu itu adalah hakikat kehidupan. Maka jangan sampai ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita keluar daripada 4 peran ini. Jangan sampai kita keluar dari 4 peran ini. Jangan sampai kita mengambil daripada peran orang-orang yang memusuhi daripada Nabi Muhammad SAW. Yuthabbitullahu alladzi amanu biqauli tsabit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan daripada iman-iman kita dengan ucapan yang baik, keucapan yang penuh dengan hikmah. Yuthabbitullahu alladzi amanu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu man yasha'. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita di dalam kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membangkitkan ketika nanti di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala wa fil akhirah yufaddilullahu adh-dhalimin. Dan Allah akan menyesatkan, Allah akan memperosokkan, Allah akan membuat dia sengsara, yaitu orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan dia berbuat apa saja yang dikehendaki oleh Allah. Allah berkehendak atas segala-galanya. Allah berwenang atas segala-galanya. Ketika kita masih bisa duduk di majelis ta'lim, maka ini adalah satu perhatian khusus yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawarin. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alam tara ilal ladzina badalu, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Badalu,
nikmatnya ditukar oleh Allah. Jadi mereka mau berbohong, mereka mau berdusta, mereka mau berkhianat hanya untuk kenikmatan dunia. Allahu Akbar. Kadang-kadang hanya untuk kekafiran, hanya mau berpindah agama, ingin mendapatkan duniawi. Ada satu artis kemarin ini, ada satu artis yang katanya bertemu dengan satu Tuhan sehingga dia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia dibayar dengan sejumlah uang untuk mengatakan hal tersebut. Alhamdulillah min dzalik. Dan Allah mampu menjadikan kita seperti itu, bukan tidak mampu. Allah mampu membuat kita menjadi kafir. Allah mampu membuat kita menjadi buruk, mampu Allah. Makanya berhati-hatilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersopan santunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada salah satu sopan santun kepada Allah kecuali kita menggunakan tubuh kita untuk duduk di majelis ta'lim Nabi Muhammad SAW. Ni'matallahu kufran. Lalu bilang medalik. Jadi menjadi kenikmatan kafir. La ilaha illallah wa ahalu qaumahum daral bawar. Dan mereka menjadi orang-orang yang menjatuhkan kaumnya dalam kebinasaan. Apa maknanya? Dia menggunakan komunitas tersebut untuk mencari dunia belaka. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bidrabbihim tuhayyituhum fiha salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, maka orang-orang yang beruntung dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang akan beramal soleh, yang mana surga itu yang mengalirkan daripada bawahnya sungai-sungai. Tidak bisa satupun fantasi kita akan menceritakan bagaimana daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idz rabbihim tuhayyituhum fiha salam. Dan mereka mengatakan ini semua adalah izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan penghormatan dan ucapan kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka dia diberi salam. Apa itu salam? Keselamatan. Apa itu salam? Kebaikan. Apa itu salam? Suatu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allahumma ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu kami berlindung dan menyelamatkan diri, hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dan penjagaan. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari kejahatan diri kami. Jadi yang paling penting kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan diri kami. Yakini kalau segala bentuk keburukan itu berasal dari diri kita. Segala bentuk kebaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala keburukan jangan sesekali kita menyatakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita menyatakan kebaikan itu berasal dari kita. Tidak, sama sekali kebaikan itu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Engkau ya Allah tempat kami berlindung, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kami mengadu, dan hanya kepadamu ya Allah kami memiliki harapan yang besar. Harapan yang kecil akan kami tumpahkan kepadamu ya Allah. Maka dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan cukup bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik penolong dan sebagai kekuatan daripada apa yang kita punya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi. Wa ma tufiqa ila Allah alaih tawakkaltu wa ilaihi unib. Dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma taufiq ila Allah alaih tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya memiliki taufik, dan hanya Allah yang telah memberikan kita petunjuk, bukan yang lain-lain. Kita di sini untuk mencari ridho Allah, bukan kami yang memberikan petunjuk, tetap Allah, di tangan Allah daripada segala-galanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hendaknya kita illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertawakal, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan kembali. Maka tidak ada yang sesuatu yang lebih baik tempat kembali kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira
Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala pelindung bagi kita. Jangan sedikit pun kita khawatir kalau di hati kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita takut ada sesuatu, jika kita khawatir kepada sesuatu, berarti tidak ada Allah di dalam hati kita. Kalau ada Allah di dalam hati kita, tidak sedikit pun ada khawatir yang akan menghampiri hati kita. Wa kafa billahi nasira, dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita. Tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Allah sebaik-baik daripada pelindung dan sebaik-baik daripada penolong. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan tidak ada Tuhan melain Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi daripada makhluk-makhluknya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufrun, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang telah menukar daripada segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Auzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas awal apa yang kita baca ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, memberikan kita daripada segala ilmunya, memberikan kemudahan kita untuk membaca kitab Da'watul Tammah lil Imam Sayyidina Maulana Al-Hayy Abdullah bin Abdul Haddad. Dan semoga apa yang kita baca, beliau juga menjelaskan di sini, dengan di dalamnya kami bahas secara ringkas kitab ini yang akan menasehati mulai dari kalangan presiden sampai orang yang awam, orang yang taat maupun orang-orang yang maksiat, orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang ekonominya lemah. Jika membaca kitab ini, maka sudah tidak akan ada yang namanya rasa sombong yang ada di dalam hati kita, dan melebur dengan kita bermakrifat di dalam makrifat Allah Subhanahu wa taala. Kullun ya'malu ala syaqilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Allah Subhanahu wa taala merupakan yang mengerti tentang masalah apa yang akan kita alami. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala mengerti atas keadaan kita masing-masing. Wa rabbuka ya'lam ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan Allah Subhanahu wa taala mengerti, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam sanubari kita, apa yang ada di dalam paling inti, di dalam bawah, di dalam hati kita tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallahu la ilaha illahu alhamdu fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilal turja'un. Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan melain Allah Subhanahu wa taala. Baginya adalah segala puji di dunia dan akhirat, dan tidak ada daripada sekutu dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala penentuan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala yang akan melihat daripada hati kita, Allah yang akan melihat daripada prasangka kita, bukan kita dilihat daripada suku kita, bukan kita dilihat daripada baju kita, bukan kita dilihat daripada anak cucu siapa. Jadi jika ada seseorang bangga, saya itu cucunya ini, saya itu cucunya itu, berarti dia telah seperti orang-orang di zaman jahiliyah. Dia bangga akan keturunannya, bukan bangga atas bagaimana dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menambah ilmu, kita menjadi orang-orang yang bangga atas nasab. Saya itu muridnya ini, saya itu golongannya ini, saya itu begini. Tapi tanyalah kepada dirimu, apa yang akan kau bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hal ini kita cukup berbesar hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk membaca kitab ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan oleh Allah untuk sampai khatam kitab ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man ghazza fi sabilillah wa lam yanfi illa miqalan falahu ma nawa. Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, barang siapa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada pedang di tangannya, belum tentu dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, belum tentu. Maka jangan sampai kita merasa bangga atas apa yang sudah kita perbuat. Jangan sampai kita ini merasa puas atas ibadah kita. Jangan sampai kita ini merasa
bangga atau merasa lebih mulia daripada orang lain kalau kita sudah bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyakitnya para ulama. Penyakitnya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Mereka merasa sudah berbuat di jalan Allah, merasa dirinya mulia, merasa dirinya lebih utama dari orang lain. Ini penyakitnya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencabut daripada segala penyakit hati, Allah mengangkat daripada segala keburukan yang ada di dalam hati kita, mensucikan hati kita dan hanya menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini separuh daripada pembukaan yang bisa kita baca. Insyaallah minggu depan kita akan teruskan tentang muqaddimah dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca daripada kitab Ad-Da'wah Tammah wa Tadhkirah Al-'Ammah daripada karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasiyyi wa sallallahu alaihi wa sallam ala hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.